Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini yang seyogianya kita belajar tentang bangun ruang dimensi 3, tapi kan itu materinya kan kalau dibilang kan lebih sulit itu, makanya Bapak ambil untuk yang KD2-nya, yaitu tentang statistika ya. Tapi untuk pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian tabel distribusi frekuensi. Yang kedua adalah bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi berdasarkan data tunggal nanti yang diberikan. Jadi anak Bapak sekalian. Anak-anak Bapak sekalian, apa itu yang dimaksud dengan tabel distribusi frekuensi? Ini dia. Tabel distribusi frekuensi adalah salah satu bentuk penyajian data dia. Tabel distribusi frekuensi dibuat agar data yang telah dikumpulkan dalam jumlah yang sangat banyak dapat disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Biasanya anak Bapak sekalian, dalam materi statistika itu ada model seperti ini misalnya. Misalnya di sini data gitu kan. Lalu datanya misalnya angka 1 sampai 5, lalu 6 sampai 10, lalu 11 sampai 15. Nanti di sini ada lagi namanya frekuensi. Misalnya ini 1, ini 2, ini 3. Nah, ada model seperti ini dia pembentukannya. Pernah baca soal-soal seperti ini kan di dalam statistika? Pernah, Sir. Pernah kan? Nah, ini anak-anak Bapak sekalian, dalam hal ini nanti kan kita diberikan data tunggal. Dari data tunggal nanti kita bentuk dalam tabel seperti ini. Tapi nanti kita tambah lagi di sini frekuensi kumulatif. Oke, anak-anak Bapak sekalian, untuk menjelaskan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi ini, saya jelaskan melalui contoh ya anak-anak Bapak sekalian. Yang pertama, jadi ini dia. Oke, buatlah tabel distribusi frekuensi jika diberikan data sebagai berikut. Oke, ini datanya. Coba perhatikan, ada berapa data yang Bapak tampilkan? Jumlahnya ada berapa? 45, Sir. 45 ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti N-nya, jumlah datanya itu ada 45. Jadi anak Bapak sekalian, dari data yang berjumlah 45 ini kita disuruh untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Ada 5 langkah yang harus kita lalui. Yang pertama, anak Bapak sekalian, kita tentukan terlebih dahulu nilai terendah. Dari data di atas, nilai terendahnya mana? 43. 43. Betul. Ini ya. Nilai tertinggi 73. 70. 8, Sir. 8, Sir. berapa? 78, Sir. Di mana letaknya, Nak? Di bawah 2. Ini. Ada 2. Oke. Iya, Sir. Kita cek. Iya, nilai terendah. Oke, benar ya. Oke, udah paham sampai di sini anak Bapak sekalian? Oke. Oke, langkah pertama, urutkan data dari terendah sampai tertinggi. Kenapa diurutkan? Supaya kita nanti lebih mudah untuk melihat data tersebut, menggabungkan ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini udah Bapak urutkan, Nak. Ini udah Bapak urutkan. Berarti kalau diurutkan, Nak, Bapak sekalian, kalau nilainya 43-nya ada 3, ya tetap tulis saja 3. Karena kalau ditulis 1, nanti jumlah datanya berkurang. Bisa dipahami sampai di sini, Nak, Bapak? Bisa, Sir. Oke, ikut.
Di langkah 1 ini setelah diurutkan, kita tentukan terlebih dahulu rentang. Ini rentangnya. Rentangnya itu tadi data terendahnya berapa tadi, Nak? 43. Data tertingginya 78. Maka dari sini kita bisa tentukan rentang. Ini rentangnya. Rentang. Rumusnya adalah data tertinggi dikurang dengan data terendah. Hasilnya adalah 35. 78 dikurang 43. Benar nggak? Benar, Sir. Oke. Sampai di sini untuk langkah pertama ada pertanyaan? Tidak, Sir. Tidak, Sir. Bisa semua, Nak? Bisa. Oke. Langkah kedua. Langkah yang kedua adalah menentukan banyak kelas. Oke, di sini ada rumus. Ini rumusnya, anak Bapak sekalian. Rumusnya adalah 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan log N. N ini apa? Jumlah data. Halo, suaranya. Berapa tadi jumlah datanya, Nak? 45 ya. Oke, jumlah data atau banyak data. Ini dia. Log 45. Bapak sudah cari di kalkulator, log 45 itu sama dengan ini, 1,6. Lalu 3,3 kali dengan 1,6 itu adalah 5,28. Ditambah dengan 1 jadi berapa? 6,28 kan? 6,28 kita bulatkan jadi berapa, Nak? 6. Oke, 6. 6 kan? Oke, sampai di sini untuk langkah 2 ada pertanyaan? Jadi langkah 2 itu kita menggunakan rumus. Ini rumusnya. 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan log N. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Enggak ada, Sir. Tidak, Sir. Oke, lanjut. Lanjut, Sir. Oke, langkah 3. Langkah yang ketiga adalah menentukan lebar kelas atau panjang kelas. Biasanya ada disimbolkan dengan I, ada juga disimbolkan dengan C di buku cetak yang lain, ada juga disimbolkan di buku cetak yang lain dengan P gitu. Tapi tetap aja namanya adalah lebar kelas. Rumusnya ini, Nak. Kita pakai I ya. Rumusnya R dibagi dengan K. R itu tadi apa R? Rentang, Sir. Oke, rentang. K tadi apa, K? Kelas. Banyak kelas ya. Banyak kelas. Masih ingat tadi? Berapa rentangnya, berapa banyak kelasnya? Rentang 35. 35 dibagi dengan 6. 5,8. 5,8 sama dengan 6. Benar nggak? Benar, Sir. Oke, kita sudah dapat ya. Untuk banyak kelasnya 6, untuk rentangnya 6. Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Bisa, Ada Sir. pertanyaan untuk langkah ketiga? Tidak, Sir. Oke, aman ya? Oke, selanjutnya langkah keempat, menentukan batas kelas. Anak-anak Bapak sekalian, batas kelas itu ada 2, batas kelas bawah dan batas kelas atas. Jadi, untuk menentukan batas kelas, itu dimulai dari angka, nilai yang terendah. Tadi nilai yang terendahnya berapa, Nak? 43. Oke. Bapak mau tanya ini, kenapa Bapak langsung tulis 43 itu sampai 45? 48 itu, Sir. Oke. 48 ya, sorry. Kenapa Bapak tulis 43 sampai 48? Kenapa Bapak tulis 43 sampai 48? Karena rentang kelasnya tadi 6, Sir. Jadi Oke, Bapak ulang ini ya. Tadi yang diketahui yang pertama tadi yang diketahui banyak kelas. Tadi ada berapa banyak kelasnya, Nak? 6, Sir. Nah, lalu panjang kelas atau lebar kelas ya, panjang kelas. Tadi ada berapa? 6 juga, Sir. 6. Oke. Good. Berarti nanti banyak kelasnya di sini harus sampai 6 dia, ya. 6. Sekarang menentukan ini dari 43 ke 48 ini apakah benar 6? Iya. Benar, Sir. Ya, ini Bapak tulis, misalnya Bapak tulis nih ya. 43, 44, 45, 46,
47, 48. Ini kalau kita hitung, ada 6 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Sir. Oke. Atau dari mana kita bisa tahu ini 6? Kalau misalnya ini panjang kelasnya bisa puluhan, kalian bisa gunakan rumus gini, nak. Batas atas dikurang batas bawah, lalu ditambah dengan 1. Mbak, batas atasnya berapa? 48. 48 dikurang batas bawah 43. 43 tambah dengan 1. 48 dikurang 43 berapa? 5, Sir. 5 tambah 1. 6. Oke, pas kan? Pas. Oke. Terakhirnya semuanya seperti ini. Pas nggak? Yang kedua 49 sampai dengan 54. Benar nggak? Benar, Sir. Benar, Sir. Oke. Yang ketiga, untuk kelas yang ketiga 55 sampai 60. Benar nggak? Benar, Sir. Benar, Oke, Sir. ini 61 sampai 66. Benar, Sir. Oke, ini 67 sampai 72. Benar. Benar, Sir. Oke, yang terakhir adalah 73 sampai 78. Benar, Sir. Oke, anak-anak Bapak sekalian, pertanyaannya gini. Pak, gimana kalau misalnya data yang tertinggi ya, data yang terbesar itu adalah 76. Apakah di sini tulis 76? Tidak usah, tetap aja tulis 78. Karena 76 ini kan di dalam rentang 73 sampai 78. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Ini kebetulan saja data terendahnya 43, data tertingginya 78 gitu. Yang tidak bisa adalah kalau di sini 78, ternyata data tertingginya 79, berarti masih ada yang salah gitu. Oke, kenapa ini kan kelasnya banyak kelasnya kan sampai 6, maka ini sampai 6, ini kelas 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, ini yang kelima, dan ini yang keenam. Tidak boleh ditulis sampai 7, karena di sini tulis banyak kelasnya sampai 6, itu dia. Bisa dipahami? Bisa, Bisa, Sir. Sir. Oke, ada pertanyaan untuk langkah keempat? Enggak, Sir. Oke, selanjutnya langkah terakhir. Nah, ini kita. Oke, ini sudah Bapak kembalikan. Oke, sekarang ini lihat. Oke, ini datanya. Ini yang batas tadi yang kita sama-sama cari, ya kan? Oke, sekarang kita tentukan frekuensi. Frekuensi itu artinya apa? Banyak datanya, Sir. Persatuan data, Sir. Frekuensi itu adalah banyak data ya. Ya, Iya, Sir. banyak data. Oke, sekarang kita lihat angka dari 43 sampai 48 itu ada berapa? Berarti dari sini dia. Jadi kalau Bapak tulis ini dia. Benar kan? Ada 9. Bisa dipahami? Bisa, Sir. Berarti inilah tujuannya kenapa tadi data di langkah pertama harus diurutkan supaya kita tidak tambah bingung. Bisa dipahami kan anak Bapak sekalian? Bisa, Sir. Tapi kalau tidak diurutkan nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita harus tahu data 43 sampai 48 ada berapa. Oke. Yang kedua, data 49 sampai 54 ini ada berapa? 9, Sir. Dari sini sampai Sampai 53. oke, 53. Kita cek. Oke, benar ya. Oke. Yang ketiga, data 55 sampai 60 ada berapa? 13. 13, Sir. Berapa? 13. 13, Sir. 13. Oke, good. Paham? Oke. Selanjutnya ini 61 sampai 66. 9, Sir. Berarti dari sini sampai sini ya. 65. Oke. Ada 9. Next, 67 sampai 72. Interval 67 sampai 72. Ada berapa, Nak? 2, Sir. Ini ya. Ini ya. Ada 3. 3. Oke, yang terakhir ada 2 ya. Ya, Sir. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Nak, untuk menentukan frekuensi? Enggak, Sir. Oke. Frekuensi kumulatif itu kan penjumlahan.
Nah, caranya seperti ini, Nak. Ini perhatikan. 9 yang di sini, 9 yang di sini, kita letakkan di sini. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Paham. Lalu ketika mau letakkan di sini, yang ini ditambah ini. Jadi 9 ditambah dengan 9 ini berapa? 18. Oke, ini dia. Sir. Paham? Paham. Selanjutnya di sini berapa jadinya? 31. 31, Sir. Oke, 31. Oke, good. Oke, udah bener nih. Berarti ini ke sini, ini ke sini. 31. 31 tambah 9, ini dia 40. 40 ditambah 3, ini dia 43. Berarti 43 tambah 2, ini 45. Kan total datanya kan 45 kan? Iya, Sir. Oke. Oke, inilah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Oke? Bapak singgung lagi nih. Caranya adalah langkah pertama tadi apa? Mengurutkan dari yang terendah sampai Setelah tertinggi, diurutkan, Sir. kita tentukan apa? Banyak Rendah sama yang tertinggi. Tentukan rentang ya. Rentang, Sir. Nilai tertinggi dikurang nilai terendah kan? Oke. Untuk yang langkah kedua, Banyak. banyak kelas, Sir. apa? Banyak kelas, Sir. Banyak kelas. Menentukan banyak kelas ya. Itu K ya. Yang ketiga, Menentukan rentang kelas. Kelas atau panjang kelas. Menentukan panjang kelas. kelas atau Contohnya panjang kita pakai kelas, I Sir. ya. Yang keempat, Menentukan batas batas ya, batas bawah dan batas Atas. atas. Baru yang kelima langsung ke tabel ya, tabel distribusi frekuensi. Oke, good. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Biar kita langsung ke latihan. Ada 2 latihan ini, nanti kita kerjakan sama-sama. Atau kalian kerjakan dulu? Oke, Kerjakan dulu. kalian kerjakan dulu. Ini dia soal yang nomor 1. Oke, udah ya, kita kerjakan sama. Yang pertama kita tentukan rentangnya dulu. Oke, kita tentukan rentang. Nilai tertingginya Bapak udah tandai di sini. Berapa nilai? 88, Sir. Nilai tertingginya 88, nilai terendahnya 30. Iya kan? Iya, Sir. Oke, berarti rentangnya kita nggak usah urutkan lah ya, nggak cukup nanti di sini. Berarti 88 dikurang dengan 30. Sama dengan berapa, Nak? 50, Sir. 88. Oke, 58. Yang kedua, kita tentukan banyak kelasnya kan? Yaitu disebutkan dengan K. Rumusnya 1 ditambah dengan 3,3 dikali dengan log. Ada berapa jumlah datanya, Nak? 30, Sir. Oke, 30. Berapa log 30? 1,47, Sir. 1,47 ya? Ini ya. Dia 47 berapa? 1,47 berapa? 47. Sini ada 7 lagi kan? 1,477, Sir. Nah, 477 ya. Berapa? Oke, selanjutnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,477. Berapa jadinya, Nak? 4,874, 4,874 Sir. ya. Oke, berarti ditambah dengan 1 jadinya 5,874. Oke, ini jadi berapa, Nak? 6, Oke, good. 6, Sir. 6. Berarti udah dapat kita, panjang kelasnya itu ada 6. Setelah itu yang ketiga kita cari apa? I, Sir. Atau rentang Panjang kelas. kelas ya. Kita simpulkan dengan I ya. Rumusnya adalah R dibagi dengan K. Berarti sama dengan R-nya berapa? 58. Oke, 58 dibagi dengan 6. Sama dengan 9,6, Sir. 9,6, Sir. 9,6. Oke, sama dengan? Jadi 10. 10 ya. Oke. Bapak kira untuk langkah keempat digabung aja ke 5 ya. 4 sama 5 gabung ke sini ya.
Oke, kita mulai dari angka berapa di sini? 30, 30, Sir. 30. Berarti panjang kelasnya kan 10. Berarti 30 sampai berapa? 39, Sir. Oke, good. 39. Betul kan? 30 sampai 39? Iya, Terus, Sir. Sir. Oke, kita cari di sini. Oh, sini ada langsung. Selanjutnya 40 sampai 49, Sir. 49. Oke, good. Selanjutnya 50 sampai 59, 59. Ini masih sama 60 sampai 69, 69. Sampai berapa banyak kelasnya? Sampai 6 ya. Iya, Sir. Berarti 70 sampai 79, 9. Terus 80 sampai 89. 89. Oke, kita cari frekuensinya. Angka dari 30 sampai 39 ada berapa? Ini 1, 2, angka berapa, Nak? Angka 30 sama 30 sama, biar Bapak tandai, biar 39, 39. Oh, ini 39 ya. Ya, Sir. Oke, ada 2. Selanjutnya 40 sampai 49. 4, Sir. 40 sampai 49 berarti ini, ya kan? 4, Sir. 40. Enggak, yang mana aja? 43. Dari atas dulu. Atas berapa? 43. Ya, Sir. Yang bawah? 41, Ini 49, Sir. 9. Yang bawah? 40, 40. Ya kan? ya, Sir. Oke, good. Ada 4. Oke, selanjutnya 50 sampai 59. Yang atas dulu. Enggak ada, Sir. 55. 55. Yang bawah? 50, Ini 2, 3, 4. Ya kan? ya, Sir. Terus 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? 9. Hah? 9 mana? 8 kan? Iya, Sir. Oke, good. Bapak ganti dulu warnanya. 60 sampai 69. Dari atas dulu. Ini 1, 2, ini 3, 4, 5, 6, ini 7, 8, ini 9, 10, Sir. 10. Oke, good. 70. Bentar dulu. Oke, selanjutnya dari 70 sampai 79. Ini ya. 1, 2, 3, 4. 4, 5. Oke, ada 5. 80 sampai 89. 1, 1. Sir. Ini ya. Ini dia. Oke. Mudah nggak, Nak? Mudah, Sir. Oke. Oke, frekuensi kumulatif di sini berapa, Nak? 2, Sir. 2. Di sini. 26, 14, 6. Nih. 14, 14 kan 2 ditambah 4, 6. 6 ditambah 8, 14 ditambah 10, 24, 24 ditambah 5, 29 tambah 1. 30. Datanya pas 30. Mudah nggak? Udah, Sir. Ada pertanyaan sampai di sini anak Bapak sekalian? Tidak ada, Sir. Tidak ada.